Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait proses identifikasi terhadap sejumlah jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501, kita akan langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan yang kini berada di Crisis Center Polda Jawa Timur. Erik, hari ini ada 2 jenazah yang kembali teridentifikasi, sementara 14 jenazah lain masih menunggu kejelasan. Apa kendala yang dihadapi oleh tim DVI dalam mengidentifikasi jenazah-jenazah lainnya? Ya Rara, memang hingga saat ini tim DVI Polda Jawa Timur masih terus berusaha mengidentifikasi jenazah 14 lagi yang akan diidentifikasi. Ya, memang informasi kami kan memang ada beberapa kendala ataupun tantangan yang menjadi kendala dari tim DVI Polda Jawa Timur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tantangan ataupun kendala dari proses identifikasi, saya sudah bersama dengan Kombes Pol Budiono selaku Kepala Bidang Dokes Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Budiono. Selamat sore. Ya Pak Budiono, bisa dijelaskan sebenarnya kendala atau tantangan untuk mengidentifikasi korban ini seperti apa Pak Budi? Ya, terima kasih. Kalau untuk tim DVI itu kita tidak menyampaikan itu kendala ya. Semua temuan yang ada itu merupakan tantangan apapun kondisinya. Memang betul sampai saat ini yang menjadi tantangan kita adalah kurangnya informasi yang sangat lengkap pada pengumpulan data antemortem dan juga di postmortem yang mana kondisi jenazah sudah banyak yang kurang bagus lagi. Sehingga itulah yang menjadi tantangan tim, sehingga kerja keras siang dan malam itu menganalisa semua baik dari antemortem dan postmortem tadi. Oke Pak Budi, di sini kan saya mendapat informasi bahwa ada proses nih Pak ya, proses urutan proses identifikasi. Bisa dijelasin dari awal seperti apa sih Pak proses identifikasi ini Pak? Ya, secara umum itu operasi DVI itu ada 5 fase ya. Fase pertama itu adalah tim yang bekerja di TKP, di Pangkalan Bun. Tugas mereka adalah mencari, mengumpulkan bukti-bukti baik berupa jenazah ya, jenazah korban dan juga properti yang ada. Kemudian mereka di sana bertugas selain mengumpulkan, melabeli supaya tidak sampai keliru dan juga melakukan pengemasan untuk dievakuasi ke sini secara betul sehingga tidak terjadi banyak informasi yang hilang. Itu pada dasarnya tim dari tim 1 yang ada di Pangkalan Bun atau fase 1. Fase kedua adalah fase yang bekerja di postmortem di sini, yaitu untuk memeriksa jenazah termasuk properti. Secara umum semuanya tim terdiri dari beberapa expert ya, baik dari odontologi, patologi, antropologi, ya, fingerprint, DNA, semua bekerja termasuk ahli-ahli lain di fase kedua, tim kedua ini. Nah, kemudian di lain pihak juga ada tim ketiga yaitu tim antemortem ya. Jadi itu bertugas mengumpulkan data-data antemortem. Data antemortem dilakukan terhadap keluarga ataupun juga family atau teman sekantor, dokter dan lain-lain. Itu fase ketiga. Kemudian fase keempat kita melakukan rapat-rapat rekonsiliasi, membandingkan data-data yang atau temuan-temuan yang ada di postmortem, temuan terhadap pemeriksaan jenazah dan properti dibandingkan dengan yang ditemukan dari antemortem. Jadi informasi dan keluarga. Nah, itu fase yang keempat ya. Fase kelima adalah fase debriefing. Kita selalu mengevaluasi apa kelemahan, kekurangan dan hal-hal yang dianggap positif untuk kita sebagai bahan untuk operasi berikutnya. Oke Pak Budi, ada satu pertanyaan lagi kan. Sebenarnya saya mendapatkan informasi bahwa kondisi jenazah itu sudah sangat rusak ataupun sudah tidak dapat dikenali. Dan kandungan garam atau NaCl yang ada di jenazah juga cukup tinggi dan merusak kondisi itu. Seperti apa nih Pak penjelasannya? Ya, memang tentunya air laut yang mengandung garam cukup tinggi akan bisa merusak sel-sel tubuh, bukan hanya merusak menjadi mempengaruhi proses pembusukan, namun juga banyak sel-sel yang untuk pemeriksaan DNA kadang-kadang sangat menjadi sulit karena sel-selnya jadi rusak. Namun tim tetap memiliki cara untuk bagaimana mengatasi hal tersebut, baik mulai dari pengemasan waktu di Pangkalan Bun dan juga teknik-teknik sampel apa yang dianggap masih baik untuk diperiksa khususnya DNA-nya. Oke, Pak Budi, jelas sekali. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Kepala Dokter Kesehatan Polda Jawa Timur, dan semoga saja tim DVI dari Polda Jawa Timur ini berhasil mengungkapkan sisa jenazah bersebanyak 14 hingga keluarga korban juga bisa tenang untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana
nasib keluarga korban yang hingga saat ini ditinggali. Demikian laporan kami langsung dari Polda Metro Jaya. Maksud kami Polda Jawa Timur, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Erik Himawan melaporkan langsung dari Crisis Center Polda Jawa Timur, Surabaya.